started this whole Expendables thing together. I could do that. Insane. Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, gimana perasaan kalian hari ini? Masih berakhir dengan happy ending kan? Ingat, jangan berharap bahagia dari orang lain. Bahagia itu harus dari diri sendiri. Itu. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, kali ini Mamang akan kembali melanjutkan film terakhir dari film Mamang saya bersama timnya yang berjudul The Expendables. Di seri ketiganya kali ini kembali akan banyak adegan bebedilan dan juga baku hantam. Penasaran? Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Berawal di sebuah penjara bernama Denzel, di mana di sini kembali Barney dan pasukannya sedang bersiap menyerang sebuah kereta yang menuju penjara tersebut. Entah apa yang terjadi, namun Barney dan timnya di sini langsung menembaki kereta tersebut saat masih melaju. Kereta yang ternyata dilengkapi dengan senjata berat ini mulai menembaki balik Barney dan timnya dengan membabi picek. Lee dan yang lainnya pun mulai memasuki kereta itu untuk membebaskan seorang tahanan yang ada di dalamnya. Tahanan yang sepertinya cukup mematikan ini bernama Lanian DOC dan sekaligus merupakan kawan lama dari Barney. Namun saat sudah siap memasuki helikopter, Doc malah berlari ke arah berlawanan dan membantai semua penjaga yang ada di dalam kereta tersebut. Dengan brutalnya, Doc menembaki penjara itu dengan senjata berat dan menabrakkan kereta tersebut ke dalamnya. Mereka pun kembali ke sebuah tempat untuk berpindah ke pesawat andalannya yang sedang parkir liar. Barney kemudian mengatakan bahwa ia baru mengetahui keberadaan dari kawannya itu atas info dari seseorang di biro pemerintahan yang bernama Church. Setelahnya, Barney dengan santainya menghancurkan helikopter yang sepertinya masih dalam masa cicilan kelima itu. Di dalam pesawat, Doc menceritakan bahwa ia mendapatkan julukan dokter kematian akibat jumlah korban yang sudah tidak terhitung dan di sisi lain, ia juga merupakan seorang ahli medis. Doc merupakan salah satu dari 5 pendiri The Expendables yang kini tersisa bersama Barney. Ia kemudian meminjam pisau milik Gunner untuk berkurut janggutnya yang sudah setebal rumput tetangga. Di kokpit sendiri, Lee mempertanyakan alasan dari Barney membawa mereka untuk menyelamatkan Doc. Mendengar pertanyaan itu, Barney mengatakan bahwa ia akan melakukan hal yang sama kepada anggotanya yang lain apabila mereka tertangkap nantinya. Doc kemudian menghampiri mereka dan mengatakan kepada Lee bahwa dirinya juga merupakan seorang yang ahli dalam bermain pisau. I'm the knife before Christmas. Ain't that right, Barney? You say so. Bersemangat merasa dirinya akan segera pulang, Barney menghancurkan impian sang dokter dengan mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan tersebut untuk melakukan sebuah misi. Misi mereka kali ini untuk menghentikan seorang pemasok senjata bernama Victory yang akan melakukan transaksi jual beli bom. Barney kemudian memberikan peralatan milik Doc kepadanya dan memintanya untuk berterima kasih kepada anggota tim yang lain karena telah menyelamatkan dirinya. Listen up. Thank you. Sincerity is overwhelming. Di sebuah tempat di Somalia yang terkenal akan kebrutalannya, nampak Caesar datang dengan menggunakan sebuah getek untuk menjemput Barney dan yang lainnya. Oh yeah. Look alive, look alive. Mereka kemudian memasuki sebuah pelabuhan di mana di sini nampak beberapa orang prajurit bersenjata lengkap menjaga tempat tersebut. Tiba di bangunan mirip sebuah gudang, Lee mulai menghabisi beberapa orang penjaga yang ada di dalam sana.
Sedangkan Doc mulai melompat-lompat layaknya seekor kera dan langsung menuju sebuah bangunan utama yang menjadi target mereka. He's good. But you. Setelahnya, Doc membajak sebuah mobil konstruksi pengangkut kontainer untuk memasukkan Barney dan yang lainnya ke dalam sana. Mendapati sang target baru tiba dengan helikopternya, Barney nampak menjadi ragu untuk membunuh targetnya tersebut. Can't be. What can't be? Scumbags! Para tentara mulai mengejar dan menembaki mereka yang mencoba kabur dengan sebuah truk. Lee kemudian mencoba mencari jalan keluar dari sana dengan menabrak tembok gudang untuk mencari cara agar mereka bisa selamat. Mereka pun berpindah ke kendaraan lain dan menggunakan sebuah truk yang lebih besar menuju ke getek yang dikendarai oleh Caesar dan juga Gunner. Barney kemudian meminta kepada Lee untuk menghentikan kendaraan mereka meski itu adalah sebuah kesalahan besar. Meskipun Caesar tertembak di bagian kaki dan juga tonggongnya, namun ia berhasil selamat dengan kondisi kritis dan dibawa pulang oleh yang lainnya. Sedangkan di rumah sakit, Barney menemani Caesar yang masih dalam kondisi kritis itu, kemudian ia memberikan cincin keberuntungannya untuk menyelamatkan Caesar di kamar BPJS-nya. Trent di sini juga ikut menjenguk Caesar dan diberitahukan bahwa Stonebanks adalah pelakunya. Trent kemudian menawarkan bantuannya kepada Barney untuk menghadapi musuh masa lalunya itu. Keluar dari sana, Barney bertemu dengan seorang pria bernama Drummer yang merupakan pengganti dari Mr. Church pada misi kali ini. Terjadi sedikit adu sungut di sini, di mana Barney mengira bahwa Drummer memberikan nama target yang salah. Namun Drummer mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan nama targetnya, yang ia inginkan hanya menangkap targetnya tersebut dikarenakan telah membunuh 2 orang anak buah terbaiknya. Barney yang masih terpukul atas kejadian sebelumnya mengadakan kopdar bersama timnya di warkop yang menjadi langganannya sambil menenggak minuman mahal berlabel intiseri. Barney di sini memberikan sedikit kultum kepada anggota timnya tentang akhir dari kehidupan alias kemodaran. Barney nampaknya enggan kembali melihat anggotanya mati dikarenakan dirinya dan ia memutuskan untuk membubarkan tim mereka. Mamang saya yang sepertinya tidak menerima keputusan itu segera mengejar Barney dan mempertanyakan alasan dari Barney memutuskan hal tersebut. You owe me a shot, this son of a took Caesar down. Right over. Adegan kemudian berpindah ke Moskow, Rusia, di mana terlihat di sini Stonebanks sedang menghadiri sebuah pameran lukisan dan membeli sebuah lukisan seharga $3 juta hanya dalam waktu 5 detik melihatnya. OTW dagang petasan sih gana ieu mah. Stonebanks kemudian kembali ke rumahnya dan memberikan lukisan tersebut kepada istrinya yang sudah menunggunya di luar rumah kontrakan mereka. Kembali kepada Barney yang masih galau akan keputusannya dan mengunjungi sebuah basement untuk bertemu dengan seorang pria bernama Bonaparte. Ternyata Barney di sini meminta tim baru kepada Bonaparte setelah baru saja ia membubarkan timnya yang lama. Ia juga menjelaskan bahwa musuhnya kali ini adalah Stonebanks yang mana hal itu cukup membuat Bonaparte sedikit olohok. Di keesokan paginya, Barney diantar untuk merekrut kandidat yang pertama yang mana merupakan seorang ahli dalam hal memanjat gunung apapun. Dan ia bernama Thorn. Kandidat kedua direkrut di daerah New York yang mana kandidat kali ini memiliki keahlian di lapangan dan bertarung dalam jarak dekat. Dan ia bernama Luna dan berjenis kelamin bikang yang merupakan pemain veteran di ajang pencarian bakat SmackDown.
Kandidat selanjutnya berada di Arizona, di mana Barney dan Bonaparte mengunjungi sebuah tambang dan menemui seorang pria bernama Felipe, atau lebih tepatnya Galgo. Galgo adalah orang yang sangat terobsesi untuk bergabung dengan tim dari Barney, sehingga ia memalsukan CV-nya saat melamar pekerjaan tersebut. Karena Barney mencari seseorang yang berumur ngora, Galgo yang sudah huisan ini tidak termasuk kriteria tersebut dan berakhir dengan ditolak. I haven't, not yet. Very fast, maybe even faster than you. No way. Oh, maybe. Selanjutnya mereka mengunjungi California, di mana kandidat kali ini memiliki kemampuan dalam hal persenjataan militer. Dan pria kali ini bernama Mars. Mars, I'm not gonna meet Barney Ross. Dan kandidat terakhir bernama Smiley yang memiliki banyak keahlian. Ia juga merupakan mantan satuan khusus di Marinir Amerika Serikat. Namun Smiley adalah jenis orang yang sulit untuk diperintah. John, meet Barney Ross. Merasa Smiley adalah orang yang tepat karena pernah kehilangan timnya saat masih menjadi prajurit itu pun, Barney akhirnya berhasil meyakinkan Smiley untuk ikut bergabung ke dalam tim. Hey! You didn't waste your time. Setelah semua kandidat telah direkrut, Bonaparte tanpa basa-basi langsung meminta jatah calo miliknya. Bahkan ia meminta kenaikan upahnya dikarenakan musuhnya kali ini adalah Stonebanks yang sepertinya cukup legendaris di dunia tentara bayaran. Di keesokan paginya, Barney pun bersiap melakukan misi bersama tim barunya. Namun saat memasuki mobil, ia mendapati si Aki drummer ujug-ujug nongol dari bangku belakang dan mengatakan lokasi dari keberadaan Stonebanks di Bukares bersama dengan mafia Albania. Ia kemudian memberikan map berisikan dokumen dan juga koordinat dari lokasi tersebut. Kemudian meminta Barney untuk membawa musuhnya hidup-hidup agar bisa diadili di pengadilan militer atas pembantaian massal. Saat bersiap pergi dengan tim barunya, tim lama Barney datang dan mempertanyakan alasan dari Barney menyingkirkan mereka semua. Sempat terjadi adu tegang menegang antara tim muda dan tim tua di sini. Wheels up in 10. You seriously smoking nuts of aviation fuel? Grandpa's about to crush your windpipe. Come on, let's go. Jeng-a-lang. Di dalam pesawat, Smiley mempertanyakan tentang target yang mereka buru pada misi kali ini dan alasan dari Barney sangat ingin membunuhnya. Tanpa banyak babangus, Barney kemudian memberikan dokumen dari drummer kepada Smiley dan ia mendapati bahwa Stonebanks dulunya adalah salah satu anggota dari The Expendables. Di adegan lain, Lee dan yang lainnya nampak jenuh dengan status pengangguran yang baru saja mereka lakoni dan terlihat kurang menyukainya. Misi pun berlanjut. Trance yang kini menjadi pilot memberitahukan bahwa mereka akan segera tiba di lokasi. Satu persatu dari mereka mulai terjun dari atas pesawat dengan menggunakan sebuah parasut. Pada misi kali ini, mereka menjalankan sebuah penyamaran yang diperankan oleh Luna dan Mars agar bisa melihat jumlah dari pengawal yang menjaga Stonebanks di luar sana. Stay sharp. Luna, move. Nice driving, Mars. Good performance. Setelah berhasil mendapatkan gambaran dari target mereka, Barney kemudian memimpin rapat misi mereka. Dikarenakan banyaknya pengawal dan juga para tamu di hotel tersebut, Barney memutuskan untuk menyergapnya saat pertemuan Stonebanks dengan calon dari pembelinya. Di sini, Thorne kemudian menjelaskan bagaimana cara tim baru ini melakukannya, yakni dengan meretas segala sistem keamanan yang ada di sana, juga mengganti tampilan dari CCTV agar mereka bisa masuk dengan resiko minimal. Barney dan timnya pun kini telah tiba di lokasi dan melihat Stonebanks yang juga telah tiba di sana. Memasuki sebuah saluran pembuangan air limbah, mereka pun mulai menuju bangunan tersebut. Sedangkan Thorne masih berada di dalam mobil
untuk melakukan sabotase akses jaringan dari bangunan tersebut dan mengintai jumlah dari para penjaga. And ladies and gentlemen, we officially have eyes in the sky. The buyer. They're early. Threat just doubled. Stonebank yang sudah berada di dalam gedung pun akhirnya bertemu dengan calon pembelinya dan segera melakukan transaksi mereka. Barney dan timnya yang juga sudah bersiap mulai mematikan lampu di bangunan tersebut dan menembaki para pengawal yang ada di dalam sana. Usaha pelarian dari Stonebank berhasil digagalkan oleh Thorn yang segera mengunci akses pintu keluar di sana dan mengarahkannya ke lokasi yang telah disiapkan untuk melakukan penyergapan. Stonebank pun langsung dibawa menuju pesawat di mana Trent di sana sudah menunggu mereka. Di sini, Stonebank dengan cengosnya masih sempat menantang gelut Barney secara jantan. Namun, Barney menolaknya mengingat ia harus membawa musuhnya itu untuk diadili di Den Haag sebagai penjahat militer. Stonebank kemudian menceritakan di hadapan tim Barney bahwa mereka dulunya adalah pendiri dari tim Expendables dan merupakan sahabat karib bagaikan Ehsan dan juga Fizzy. Namun semua keindahan tersebut berakhir akibat jalan yang berbeda, di mana Stonebank memilih untuk menjadi kaya dengan cara cepat dengan menjadi seekor penjahat. Namun tanpa mereka sadari, Stonebank ternyata membawa sejenis pelacak untuk memberitahukan keberadaannya kepada anak buahnya. Dan benar saja, sebuah helikopter tiba-tiba muncul dan menembakkan RPG ke arah mobil mereka. I need a body, find him. Di keesokan paginya, Barney ditemukan oleh beberapa pria bersenjata yang langsung berusaha membawanya pergi dari sana. Terlepas dari sana, Barney kemudian kembali ke pangkalan tempat ia dan timnya memarkirkan pesawat kesayangannya, dan di sana ia disambut oleh Trent yang hampir saja membunuhnya. Trent kemudian memperlihatkan sebuah video rekaman yang dikirim oleh Stonebank yang kini sedang menawan tim baru dari Barney. 48 hours and they're gone for good. You want him? Come get him. Merasa tertantang sekaligus ingin menyelamatkan timnya, Barney pun segera bergegas menemui Stonebank seorang diri. Namun saat sedang bersiap, Galgo tiba-tiba muncul entah dari mana dan kekeh ingin ikut pada misi kali ini. You got a mission. I can help. My name is Galgo. Best bet is a one-way trip. It's better than no way. Help me with the crate. Dan setelah segala sesuatunya dipersiapkan, mereka berdua pun berangkat dan bersiap untuk lepas landas. Dan kembali, di sini Barney dihadang oleh tim lamanya yang berniat ikut pada misi penyelamatannya kali ini. You stupid enough to get yourself into this space! Come on! Sedangkan di markasnya, Stonebank berusaha menginterogasi tim Barney yang sedang diikat. Kemudian ia kembali melakukan curcol semasa dirinya masih berada di tim Barney dan pergi dari tempat tersebut. Barney kemudian kembali mendapatkan panggilan dari drummer yang mengatakan lokasi dari keberadaan Stonebank kali ini, di mana ia berada di dalam sebuah markas militer dan memerintahkan Barney untuk membawanya dalam keadaan hidup. Dan ternyata si aki-aki drummer yang merupakan pilot tembak ini berencana ikut turun langsung bersama dengan Trent dan juga Yin. I'm not even here. Sedangkan Barney dan yang lainnya mulai memasuki sebuah hutan untuk menyelinap ke dalam markas militer tersebut. Sepanjang perjalanan ini, Galgo yang terus mengoceh membuat semua anggota tim cukup kewalahan akibat heosnya yang bau. Namun pada akhirnya, Barney mengorbankan dirinya dengan mengajak Galgo berbincang tentang masa lalu dirinya. Galgo kemudian menceritakan apa yang membuat dirinya tidak memiliki sebuah tim dengan bakat yang dimilikinya saat ini. Dulu dirinya pernah mendapatkan sebuah misi serupa untuk menyelamatkan Sandra bersama dengan timnya. Namun yang selamat dari misi tersebut hanyalah Galgo. You are listening. Yeah, I was listening. Mereka pun tiba di lokasi target dan mulai menyelinap melewati bebatuan untuk masuk ke dalam sana.
Barney juga mendapati bahwa tim barunya berada di lantai 8 dan tengah dalam kondisi terikat. Memasuki bangunan tersebut, mereka sama sekali tidak menemukan satupun penjaga yang ada di dalam sana. Go! Stonebanks di sini ternyata telah sengaja mengosongkan bangunan tersebut dikarenakan ia telah memasang beberapa bom untuk menghancurkan Barney dan seluruh timnya. How about 45? Mendengar hal itu, Thorn yang merupakan mantan dari hacker Friendster ini kemudian mencoba memblokir bom tersebut agar tidak meledak dengan menggunakan komputer mini milik Gunner. Usaha tersebut pun berhasil, namun sekaligus membuat Stonebanks mengirimkan beberapa kompi pasukannya untuk menghabisi Barney dan juga timnya. Mendapati kedua timnya kembali saling bertengkar, Barney kemudian berusaha menenangkan mereka dan mulai bersiap menghadapi serangan. Here's the plan. We're gonna break up into small groups and go out to the ground floor. Get ready. Melihat anak asuhnya tidak mampu menghadapi tim Barney, Stonebanks kemudian memerintahkan untuk meledakkan mereka dengan beberapa tank yang ada di sana. Thorn kemudian diperintahkan untuk menghalangi sinyal komunikasi musuh dari atas bangunan tersebut. Sedangkan yang lainnya kembali harus melakukan baku tembak dengan musuh yang terus saja berdatangan. Dan tiba-tiba muncul sebuah helikopter yang dikendarai oleh drummer bersama dengan Trance dan juga Yin. Dengan gagah birahi, mereka mulai menembaki musuh yang ada di bawah sana. Adu tembak sampai adu pere pun masih terus berlangsung di sana. Drummer juga kini menghadapi dua buah helikopter tempur yang berusaha menembak jatuh mereka. I've been thinking about you the whole time during the whole fight. Go. Sedangkan Smiley yang berhasil membajak sebuah motor Matic berhasil menghancurkan beberapa buah tank yang ada di sana. Di sisi lain, Gunner dan juga Tolrod berhasil mengambil salah satu tank baja untuk kemudian digunakan melawan balik tentara musuh. Lee yang kini berpartner dengan Doc harus berhadapan dengan ajudan dari Stonebanks yang cukup tangguh dalam pertarungan jarak dekat. Meski telah bertarung cukup lama, musuh masih saja terus berdatangan dan membuat Barney memutuskan untuk segera melakukan evakuasi dengan helikopter. The only way out is up. On my way. Be back in 5. Melihat sang ketua tim berada di dalam masalah, Smiley pun memutuskan untuk membantunya dengan melakukan aksi akrobatik. Trance dan Yin yang sudah bersiap menjemput mereka berusaha mengamankan atap dari bangunan tersebut dari para musuh. Dan Stonebanks yang merasa greget melihat anak buahnya dibantai, kemudian langsung menuju lokasi dari Barney untuk membunuhnya secara langsung.
Battery's at 2%. Come on. That's it. Battery's at 1%! Come on, Bernie! What about the egg, huh? Misi pun berakhir dan kembali mereka merayakannya dengan minum segelas arbal bersama dengan Caesar yang sudah nampak kembali sembuh. Dan Galgo akhirnya diterima secara resmi untuk menjadi bagian dari tim Expendables. I hope I didn't stretch you. I think you did stretch you. Welcome aboard. Thank God. Oke, akhir film ini happy ending ya. Meskipun di sini Caesar tertembak, tapi tidak seperti di film yang seri keduanya di mana si Billy itu yang sniper itu mati kan. Dan masih banyak bermunculan aktor-aktor ternama gitu ya di film serinya kali ini. Mungkin ini bakal ada lanjutannya, mungkin juga enggak karena ini tidak diharuskan gitu. Endingnya itu tidak ada bakal lanjut atau enggak gitu. Oke, cukup sekian review singkat dari alur cerita film The Expendables kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.